mengizinkan saya untuk membaca CV. Oke. Sebelum Ustadz memulai materi, di sini saya ingin menyampaikan atau membacakan CV dari Ustadz Zikra Maulana. Beliau memiliki nama Zikra Maulana. Tempat tanggal lahir Pauh Sangi 21 November 2001. Alamat Jangka, Kecamatan Mandi Angin, Kota Bukit Tinggi. Jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, status belum menikah, dan riwayat pendidikan beliau sekolah di SD Negeri 2 Pausani pada 2009 sampai dengan 2015. Selanjutnya MTS Negeri Payakumbuh pada 2015 sampai dengan 2018. Setelah itu melanjutkan pendidikan di MAN 1 Payakumbuh 2018 sampai dengan 2021. Adapun beberapa pengalaman dan juga prestasi yang beliau miliki. Yang pertama, pengalamannya menjadi Ketua OSIS MAN 1 Payakumbuh. Dan yang kedua, Ketua Forum OSIS Kota Payakumbuh, Pengurus Forum OSIS Nasional, Pengurus Yayasan Al-Husam, Penceramah Sumber hingga Nasional. Selanjutnya motivator 2021 sampai dengan sekarang. Dan prestasi yang beliau miliki, yang pertama adalah juara 1 MTQ tingkat kabupaten 50 kota. Masya Allah sekali ya Ustadz atas prestasi yang beliau miliki. Selanjutnya Ketua OSIS terbaik se-Indonesia 2021 oleh Universitas Indonesia. Selanjutnya dianugerahi penghargaan leadership oleh Universitas Indonesia dan dianugerahi penghargaan leadership oleh Komisi 10 DPR RI. Masya Allah luar biasa pengalaman dan juga prestasi yang beliau miliki. Semoga apapun materi yang beliau sampaikan nanti bisa kita terapkan ataupun bisa kita amalkan nantinya. Baik, hadirin yang berbahagia, sebelum kita mulai masuk materi yang disampaikan oleh Ustadz, nanti akan ada sesi tanya jawab. Bagi Ustadz dan Ustazah yang ingin bertanya, boleh hubungi panitia. Nanti panitia akan memberikan kertas. Nanti pertanyaannya ditulis di kertas tersebut, lalu dikumpulkan kembali melalui panitia. Nanti satu persatu akan dijawab oleh Ustadz. Seperti itu. Selanjutnya dan juga nanti akan ada foto bersama. Kita sebelum mengakhiri acara kita akan foto bersama terlebih dahulu bersama Ustadz. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Langsung saja mungkin kita bisa langsung masuk ke materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Zikra. Kepada Ustadz disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau memelihara balam, jangan lupa dikasih makan di saat pagi. Kalau ada ibu yang tidak menjawab salam, kemungkinan suaminya menikah sekali lagi. Berbisik panitia nanti setelah pengajian, Ustaz, banyak yang belum menikah, saya pun juga belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus salihat.
Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat allazi ahlil fadaili wal karamat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam allazi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar kita semua? Sehat? Sehat. Pikirannya sehat Ustazah? Alhamdulillah. Hatinya sehat? Kantongnya sehat? Banyak yang sakit. Pikirannya sehat, alhamdulillah Ustaz. Hatinya sehat, alhamdulillah Ustaz. Kantongnya sehat, inna lillah Ustaz. Bersyukur kepada Allah dengan segala ucapan yang paling baik. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tak akan ada manusia yang datang, tak akan ada manusia yang tiba, tak akan ada manusia yang berkunjung kecuali melainkan atas nikmat yang Allah berikan pada kita. Apa nikmat yang paling besar Allah kasih? Apa nikmat yang paling besar Allah berikan? Itu pernah disampaikan oleh seorang ulama besar, namanya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Beliau Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi itu seorang guru besar, imamul mufassirin, imamnya ahli tafsir. Tebal tafsir yang beliau tulis setebal 1 meter. Beliau 15 tahun mengajar jadi profesor guru besar di Ummul Qura, Saudi Arabia. Tapi beliau pernah menyampaikan, pernah membahas tentang nikmat yang Allah berikan. Bahwa nikmat yang Allah berikan yang paling besar dan yang terbesar adalah nikmat sehat. Tapi ada juga nikmat yang jauh lebih tinggi, lebih mulia dibandingkan nikmat sehat. Apa nikmat itu? Nikmat itu adalah iman. Maka nikmat sehat, nikmat iman, dua nikmat yang Allah berikan paling besar terhadap manusia, maka itulah yang harus disyukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau seandainya manusia itu bersyukur, maka sesungguhnya nikmat itu akan Allah tambah. Tapi ingat, kalau seandainya kufur, maka nikmat itu Allah akan berikan azab dan tahan nikmat itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya, ada orang dia beriman tapi sedang terbujur kaku dalam ruangan yang sempit, kecil. Ruangan itu bernama ICU. Apakah dia bisa beribadah? Apakah dia bisa beribadah? Tidak. Dia beriman tapi terbujur kaku dalam ruangan ICU, tidak bisa beribadah. Ada dua kemungkinan kalau orang sudah masuk ke dalam ruangan ICU. Apa kemungkinan itu? Yang pertama kemungkinannya adalah sakit selamanya. Yang kedua mampus. Itulah kemungkinan kalau orang sudah masuk ke dalam ruangan ICU.
Tapi ada juga orang dia tidak beriman, tapi tubuhnya kekal, tubuhnya sehat, kuat, juga tidak bisa beribadah. Karena orang beriman saja tidak mau beribadah, banyak yang tidak mau beribadah, apalagi orang yang tidak beriman. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada seorang ulama besar, dia seorang maha guru, waliul awliyaillah, namanya Imam Al-Hushairi. Siapa namanya? Imam Al-Hushairi. Boleh catat kata-kata guru-guru besar. Dia ulama-ulama besar, maha guru, profesor. Kata Imam Al-Hushairi dalam kitab Ar-Risalah Al-Hushairiyah, jangan pernah lihat bentuk nikmat yang Allah berikan, tapi apa yang dilihat? Yang dilihat adalah siapa yang memberikan nikmat itu. Kenapa demikian? Karena kalau seandainya manusia melihat nikmat, bentuk dari nikmat yang Allah berikan, pasti akan dibandingkan nikmat kita dengan nikmat orang lain. Tapi kalau seandainya kita melihat siapa yang memberikan nikmat, maka kita akan bersyukur. Maka lihatlah siapa yang memberikan nikmat. Jangan pernah lihat bentuk nikmat yang Allah berikan. Bersyukurlah, sudah jadi guru, tamat sarjana pendidikan, tamat pondok pesantren, bisa ngajar, bersyukurlah. Kenapa? Karena kita sedang mencerdaskan umat, karena kita sedang mendidik umat supaya umat berakhlak. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah agar disampaikan pada junjungan umat manusia, yakninya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Man shalla alayya salatan, barang siapa yang berselawat kepadaku sekali, sallallahu alaihi biha asyra, mendapatkan 10 berkah kebaikan. Wa khutas anhu sayyi'at, Allah ampunkan segala silap salah dosa yang pernah dilakukan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, Allah naikkan 10 tingkat derajat kemuliaan bagi orang-orang yang bersolawat sekali. Bagaimana kalau seandainya ada orang yang bersolawat dalam sehari sebanyak 1000 kali? Apa balasannya? Balasannya ketika kita di akhirat Allah bantu, ketika sakaratul maut Allah bantu, ketika kita susah, sempit rezeki, sempit hati, Allah tolong, Allah lapangkan rezeki itu kalau bersolawat dalam sehari sebanyak 1000 kali. Begitu kata Maulana Syekh Ali Jum'ah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tema dakwah dan pendidikan, pendidikan anak, tanggung jawab siapa? Siapa yang bertanggung jawab terhadap pendidikan? Siapa yang bertanggung jawab terhadap pendidikan anak? Siapa yang bertanggung jawab? Hilang jawabannya. Ini ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan sudah diam, belum sarapan. Yang kedua, mengantuk. Ada nama penyakit itu insomnia. Tahu insomnia? Insomnia itu penyakit tidak bisa tidur. Orang yang tidak bisa tidur, pusing, sakit kepala, tak bisa ditidurkan, tak bisa ngantuk. Apa solusinya? Solusinya pergi ke rumah sakit RSUD. RSUD Muko-Muko, datang ke situ. Pak dokter, ya saya sudah sebulan 2 bulan tak bisa tidur Pak dokter. Apa solusinya?
diberikan solusi oleh dokter. Bu, Pak, minum obat ya Pak, Bu. Jangan banyak-banyak pikiran. Sebulan 2 bulan tak bisa tidur. Sudah berobat, keluar biaya, keluar anggaran, tak bisa tidur. Setelah itu, karena tak mempan obat yang satu rumah sakit, datang lagi ke rumah sakit otak di Bukit Tinggi, rumah sakit stroke. Pak psikiater, ya, saya sudah 6 bulan tak bisa tidur. Apa solusinya? Solusinya minum saja obat. Obat yang dikasih dokter itu psikiater, itu obat tidur. Sudah setahun tak juga bisa tidur. Datang ke Ustaz, nama Ustaznya Zikra Maulana Uzim. Ustaz, ya, kami sudah setahun lebih tak bisa tidur Ustaz. Apa solusinya? Ada simpel itu dah. Tak usah keluar biaya, tak usah keluar pikiran, tak usah keluar anggaran. Hemat, simpel, sederhana. Apa solusinya Ustaz? Datang hari Jumat jam 12 siang, dengarkan saya khatib Jumat, atau datang mendengarkan saya pengajian. Belum saya mulai, belum naik mimbar, belum assalamualaikum, udah enak tidurkan kawan di belakang. Saking kan enaknya tidur kawan di belakang itu, sampai terlungkup ke sajadah, berserak-serak air liur. Makanya obat. Kalau ada jamaah yang tidur sedang pengajian, yang tidur sedang khutbah Jumat, itu tandanya sedang berobat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang berperan dalam pendidikan anak? Orang tua apa guru? Jangan kemana-mana, akan kita lanjutkan setelah yang satu ini iklan. Yang berperan penting terhadap pendidikan anak. Ini kita bahas satu persatu. Saya per poin sampaikan, biar bisa mudah dipahami, bisa dicatat, bisa dianalisa dengan baik. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dijelaskan bahwa pendidikan anak itu al-ummat rasatul ula. Ibu adalah guru pertama dalam kehidupan seorang anak. Kapan dimulai pendidikan itu? Ini kan lebih banyak perempuan dari laki-laki. Kapan pendidikan seorang ibu itu dimulai? Hah? Kapan? Pendidikan seorang anak itu dimulai sejak ibunya hamil 120 hari, ditiupkan roh oleh Allah, fanafaktu fihi min ruhi. Allah tiupkan roh ke dalam perut kandungan ibumu. Maka di situ kata dokter, dalam beberapa buku pernah saya baca, kata dokter, di situ anak berperan aktif dalam menangkap segala yang disampaikan. Berarti pendengaran anak sudah aktif. Tapi ada yang lebih baik dan dibandingkan itu. Sebelum hamil, pilih ayahnya yang soleh. Karena kebanyakan hari ini, kebanyakan yang sering terjadi, anak sering terlantar, anak sering tidak dapat pendidikan karena pilih suami atau salah pilih istri. Maka pilihlah suami atau istri yang soleh, karena dia yang akan mendidik anak.
Kalau seandainya mau mendidik anak yang soleh, pilihlah ibunya yang soleh. Mau mendidik anak yang soleh, pilih ayahnya yang soleh. Mau mendidik anak yang baik, pilih ayah ibunya yang baik. Maka disitulah dimulai pendidikan. Coba lihat, perhatikan. Betapa banyak hari ini anak yang susah diatur. Betapa banyak hari ini anak yang susah diarahkan. Salah siapakah itu? Apakah salah anak? Tidak. Lihat dulu siapa ayah dan ibunya. Coba perhatikan. Karena buah tidak akan pernah jatuh dari pohonnya. Pasti anak adalah fotokopi dari ayah dan ibu. Maka disitulah dimulai pendidikan. Madrasatul ula, ibu pendidik pertama dalam kehidupan seorang anak. Dalam kandungan yang sering, yang baik dilakukan apa, Ustaz? Oh, Ustaz ini tahu aja semua orang. Karena saya kuliah pendidikan juga. Saya sarjana pendidikan agama Islam. Nanti wisuda bulan 8 insya Allah. Masih S1, belum tamat. Jadi nanti kalau seandainya anak payah, susah diatur, diarahkan, susah dibimbing untuk berbuat baik, yang salah siapa, Ustaz? Yang salah bukan anaknya, tapi ibunya yang salah. Karena ibu yang memberikan pendidikan pertama terhadap seorang anak. Apakah ayah tidak, Ustaz? Iya juga. 5 kewajiban seorang ayah. Apa kewajiban seorang ayah terhadap keluarganya? Beri makan, beri tempat tinggal, beri pakaian, berikan perhatian, berikan pendidikan. Itu 5 kewajiban seorang laki-laki terhadap keluarga. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi peran guru ini di mana, Ustaz? Apa peran kami sebagai guru? Itu biasanya guru berperan dalam mendidik, mencerdaskan anak-anak, mencerdaskan orang yang belum punya ilmu. Maka disitulah peran guru memberikan ilmu pengetahuan, mendidik akhlak, mendidik karakter. Kenapa harus guru yang mendidik? Karena sebenarnya orang tua tidak lagi sanggup mendidik. Karena waktunya habis di ladang, waktunya habis di sawah, waktunya habis di sawit, waktunya habis bisnis. Akhirnya dimasukkan anak ke sekolah, dimasukkan anak ke pondok, dimasukkan anak ke SDIT, dididik oleh guru, diberikan materi oleh guru. Namanya kitabnya Ta'limut Ta'allim. Penulisnya Imam Az-Zarnuji. Kalau mau paham tentang pendidikan, baca kitab Ta'limut Ta'allim. Sudah ada terjemahnya kalau tidak bisa berbahasa Arab. Ada terjemahnya. Kitabnya berwarna putih. Kalau kitab kuningnya itu berwarna biru kalau tidak salah. Kalau kitab yang tidak ada baris. Kalau yang terjemah itu warna putih. Baca sekitar beberapa halaman. Ada sekitar 50-an, 70-an. Kalau mau paham tentang pendidikan konsep dasar anak, baca kitab Ta'limut Ta'allim. Karena Ta'limut Ta'allim menjelaskan apa asal katanya. Asal kata pendidikan itu adalah alim. Orang yang mendidik itu alim, berilmu. Beda di tempat kita. Di tempat kita orang berilmu itu orang hebat, orang pintar. Tapi dalam bahasa Arab orang berilmu itu alim. Kalau di tempat kita orang alim itu apa? Orang yang rajin ibadah, itu orang alim. Siapa yang masuk itu? Ustaz yang alim itu. Itu siapa yang masuk? Oh, tetangga si anu yang alim itu. Orang soleh di tempat kita. Sebenarnya bukan. Orang yang alim itu adalah orang yang berilmu. Itu orang yang alim. Namanya kitabnya Ta'limut Ta'allim. Maka mengajarkan
seseorang tentang ilmu, kita yang mesti berilmu dulu. Kita yang harus berilmu. Jangan anak lebih hebat dibandingkan gurunya. Sekarang banyak ditemukan kasus-kasus anak lebih bijak dibandingkan gurunya. Kalah gurunya ngomong sama anak. Ini masalah-masalah yang sering terjadi di lembaga-lembaga pendidikan. Maka peran guru memberikan ilmu pengetahuan, mentransfer ilmu pengetahuan, mengajarkan ilmu-ilmu pengetahuan. Supaya apa? Supaya negara kita tidak menjadi negara yang bodoh. Hal itu pernah terjadi di Andalusia. Hal itu pernah terjadi di dinasti-dinasti Islam. Dulu Islam pernah berjaya di bidang ilmu pengetahuan. Dibuat perpustakaan yang besar, dibuat lembaga pendidikan yang besar. Tapi perpustakaan ilmu pengetahuan direbut oleh Barat. Bahkan kitab-kitab ulama pengetahuan itu dibuang ke sungai. Bahkan setelah dibuang ke sungai, kuda pun bisa berjalan di atas sungai. Betapa puluhan ratusan juta kitab umat Islam tentang ilmu pengetahuan dihanyutkan oleh bangsa bernama Mongol. Tapi hari ini kita kembangkan, kita buka wawasan bahwa peran aktif seorang ibu penting, peran aktif seorang guru penting. Tetapi kita sebagai guru, apa yang sudah dipersiapkan untuk mencerdaskan anak bangsa? Apakah hanya disiapkan sarjana saja? Apakah yang disiapkan hanya ijazah melamar saja? Tidak, bukan hanya itu yang perlu disiapkan, tapi yang disiapkan adalah ilmu kita terlebih dahulu. Pernah suatu kejadian, ada seorang anak kecil datang, Ustaz, ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Saya pulang dari masjid salat maghrib, duduk di rumah. Setelah itu ketika duduk datang anak-anak kecil, anak SD datang, bertanya tentang tugasnya. Ustaz, tolong ajarkan saya menulis tugas ini Ustaz, membuat tugas ini, selesaikan. Ya. Kapan dikumpul? Besok. Yalah. Ketika dia anak itu menulis, dia menulis, saya bacakan. Dia menulis, saya bacakan. Setelah itu dikumpulkan besok harinya ke sekolah, habis pena merah dicoreng, berserak pena merah di atas kertas itu. Dibawanya ke rumah saya lagi, Ustaz, ya inilah hasil tadi, salah semua. Setelah itu saya periksa. Dalam pikiran saya ketika itu, ini guru yang bodoh atau saya yang bohong? Itu pikiran saya ketika itu. Tapi setelah kita buka kitab-kitab fikih, kitab-kitab hukum, tidak ada yang salah di dalam tugas, di dalam kitab tak ada yang salah. Betul semua. Berarti siapa yang salah? Setelah kita cek dalam beberapa buku, dalam beberapa kitab kuning, dalam beberapa kitab-kitab ulama, tak ada yang salah yang ditulis anak itu. Tapi sebenarnya guru yang tidak berwawasan. Oh, berani Ustaz sampaikan, tak apa-apa, marah dia marahlah. Mau diusir ya usirlah, mau diusir ya usirlah, tak apa-apa. Maka wawasan seorang guru dalam mencetak karakter anak penting. Tapi yang dilakukan guru sebelum mendidik itu adalah berilmu, harus menjadi orang alim. Sudah berapa poin yang saya sampaikan? Yang pertama, peran ibu dalam mendidik anak, madrasatul ula. Yang kedua, peran guru yang berilmu. Poin yang ketiga, kita lanjutkan. Yang membuat anak bodoh apa? Apa yang membuat anak bodoh? Yang membuat anak bodoh, apa yang membuat anak itu bodoh? Sebenarnya tidak ada orang yang bodoh di atas dunia, tapi tingkah yang bodoh sebenarnya.
bukan pemikiran yang bodoh, tapi perilaku. Apa yang membuat seseorang itu bodoh? Ada disampaikan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Karena ini lebih banyak ibu dibandingkan bapak nih, Pak. Maka kita sampaikan. Yang membuat anak bodoh itu adalah mat'amuhu haram, makanan yang haram, masyrabuhu haram, minuman yang haram, malbasuhu haram, pakaian yang haram. Maka dari harta yang haram didapatkan, pekerjaan yang haram didapatkan, hasil judi, duduk di kedai, main judi online, diambil uangnya, dibawa pulang ke rumah, sampai di rumah dibelikan beras, dibelikan ikan, dibelikan ayam, disuap ke anak. Maka otak seorang anak menjadi gelap, otak seorang anak menjadi hitam, tak mau berpikir. Kenapa? Karena sudah memakan makanan yang haram, dari makanan yang haram, dari minuman yang haram, dari pakaian yang haram yang dipakai. Itu yang mempengaruhi pikiran seseorang. Tapi siapa yang membuat kita bodoh adalah ayah dan ibu. Dari mana? Dari harta makanan yang haram. Maka jangan pernah memberikan makanan yang haram pada anak dan keturunan, karena berefek pada garis pendidikan, berefek pada pikiran, berefek pada hati. Itu yang membuat orang menjadi bodoh. Tapi ada juga orang yang lemah dalam segi pemikirannya. Dia tidak bodoh. Dalam prestasi dia hanya ranking belakang. Dia sebenarnya bukan bodoh, tapi attitude-nya baik, akhlaknya baik, karakternya baik. Kira-kira apa yang salah? Memang udah takdir mungkin ya. Jangan pernah hina seorang anak yang bodoh. Pernah suatu kejadian, saya dulu ketika kecil, ketika sekolah sering dihina. Yang menghina itu bukan murid, guru. Kepala ini yang pernah diantukkan ke meja, dipaskan ke meja. Tapi kepala ini juga yang mencerdaskan anak-anak pedalaman. Kepala ini dulu yang pernah diantukkan ke meja oleh guru ketika SD. Tapi hari ini kepala ini juga yang mencerdaskan umat-umat yang ada di kampung pedalaman. Maka jangan pernah menghina seseorang. Jangan pernah main fisik terhadap seseorang murid, seorang anak. Sebodoh apapun anak itu, jangan pernah hina. Ingat, yang membuat bully di sekolah itu bukan anak, bukan. Tapi siapa yang membuat bully di sekolah? Guru. Kenapa guru? Seandainya contoh saya ngajar, saya bully seorang anak. Oh, kau bodoh. Oh, kau bongak. Dibuat-buatlah, dibilang bodoh, dibilang bongak, dibilang tak punya otak. Tapi pulian guru itu, hinaan guru itu berkembang dari mulut ke mulut anak. Dari satu mulut guru berkembang satu lingkungan sekolah. Maka gurulah yang menciptakan bully itu di sekolah. Oh, sekarang tak pernah guru. Saya guru juga di pondok pesantren. Pernah saya guru. Kemarin yang terakhir diminta oleh ICBS. Tahu ICBS? ICBS yang di Lembah Harawi yang tempatnya cantik indah itu. Diminta saya ngajar, tapi saya tak bisa ngajar. Saya pernah dulu di beberapa pondok ngajar, dan saya tidak pernah mengatakan anak bodoh. Sebodoh apapun anak, tak pernah saya bilang bodoh. Tak pernah saya membuli anak itu, menghina, merendahkan anak itu. Karena dalam kitab Ta'lim Muta'allim itu dijelaskan bahwa seorang guru itu
kalau mau mentransfer ilmu, ingin barokah, berkah, maka guru dan murid saling memuliakan. Maka disitulah berkah itu akan turun. Kalau guru dan murid sudah saling memuliakan dan menghormati, maka disitulah ilmu itu akan menjadi indah. Jadi bukan pertemuan aja yang indah, ilmu itu pun indah. Jamaah saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang penting jangan seorang guru sampai membuli seorang anak, walaupun sebodoh apapun, walaupun sehina apapun. Jangan pernah hina, rendahkan, bully seorang anak, karena akan beredar informasi yang tidak baik di lingkungan sekolah itu. Karena cuma satu mulut yang mengatakan dia, menghina dia, akan berkembang menjadi satu lingkungan kompleks pendidikan itu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka guru kalau ingin dihormati, kita sebagai guru harus memuliakan murid. Kalau ingin murid berakhlak, ubah akhlak kita. Kalau ingin murid sukses, ubah mindset fikir kita. Bagaimana mensukseskan seseorang? Kalau ingin orang cerdas, ubah kecerdasan kita. Kalau mau orang berubah, ubah dulu diri kita. Jangan orang kita rubah, tapi diri kita tidak pernah berubah. Itu mindset yang harus ditanamkan dalam pemikiran pendidikan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai di sini jelas? Sampai di sini jelas? Jelas. Sudah berapa poin? Yang pertama, ibu. Yang kedua, yang ketiga, pengaruh guru. Poin yang ketiga. Poin yang keempat, mungkin 5 poin habis waktu kita 1 jam. Oh, ternyata sudah lebih dari 30 menit. Sudah 40 menit. Setausia 1 jam kebersamaan. Biasanya di mana-mana, walaupun kondisinya ramai, penuh, melimpah lautan manusia, 1 jam. Walaupun sedikit orangnya, 1 jam. Walaupun dalam hutan kampung pedalaman, 1 jam. Dimanapun kebersamaan tetap hanya 1 jam. Dilanjutkan menjawab pertanyaan. Nanti kumpulkan kertas, nanti insya Allah akan kita jawab. Silakan, bebas tentang pendidikan, bebas. Setelah itu, seorang guru, seorang yang digugu dan ditiru. Ini baru sampai SD nih. Sampai SD. Di sini baru sampai SD. Mudah-mudahan sampai nanti mahasiswa pun sekolah di sini. Amin ya rabbal alamin. Seseorang guru yang mencerdaskan umat, mencerdaskan bangsa, mencerdaskan kehidupan. Sering yang muncul masalah itu apa? Apa yang sering masalah muncul ketika menjadi guru? Oh, kalau masalah gaji, digaji oleh pihak yayasan, digaji oleh pemerintah. Oh, masalah waktu kerja, masalah waktu yang diberikan, zuhur dari pagi sampai zuhur, dari pagi sampai jam 2 siang, dari pagi ada yang sampai sore. Di mana munculnya masalah seorang guru dalam mendidik? Apa yang sering terjadi? Apa yang sering terjadi persoalan dalam mengajar, dalam pendidikan dari segi guru? Apa yang sering terjadi? Apa yang sering terjadi? Ada yang bisa jawab? Tak mungkin seorang guru yang tak bisa menjawab. Ya, silakan.
Guru yang sering mengeluh anak. Mengeluh karena sikap siswanya. Oh gitu. Susah diatur, susah diarahkan, susah dinasihati. Setelah itu ada lagi masalah-masalah yang sering ditemukan. Mungkin kurang kerja sama dengan orang tua. Ya, kerjasama dengan orang tua. Setelah itu ada lagi persoalan-persoalan yang ditemukan. Masalah yang biasa yang terjadi di sekolah, yang dihadapi oleh guru, kesusahan, kesulitan yang paling pahit adalah menasihati. Bagaimana menasihati yang baik itu, Ustaz? Menasihati orang yang baik itu adalah dengan sikap dan tindakan. Bagaimana sikap kita? Itulah yang dididik karakter. Khairukum, orang yang paling baik. Ahsanukum khuluqan, orang yang paling baik akhlaknya dengan siapapun. Oh, menasihati murid susah dinasihati, diajak bicara berdua. Oh, menasihati murid jangan di depan murid yang lain, karena itu akan menyebabkan penyakit mental. Oh, menasihati murid dipanggil murid itu. Oh, menasihati murid diajak orang tuanya bicara. Yang namanya anak-anak pasti sifatnya bermain-main. Tidak ada anak-anak yang pernah serius. Tak ada anak-anak yang pernah serius. Tapi bukan kita memandang anak yang tak serius dengan rendah. Ada dulu kawan sekolah saya. Ini mohon maaf cakap. Anak dia kecil, orang kecil, rendah, pendek, kurus. Bukan masalah tak makan, memang standarnya sudah segitulah. Setelah itu dia datang tiap hari, paling rajin sekolah. Kami murid siswa itu 28 orang. 28 dalam kelas, dia ranking 28. Setiap kali ujian dikode, jawab. Saya kasih jawaban karena saya malas memberikan jawaban dengan bisik-bisik, itu sangat malas. Saya berikan, ambillah. Ditulisnya, disalin semua dari awal sampai akhir. Ini curang Ustaz, iya juga sedikit dulu lah. Setelah itu dia orang yang paling bodoh, orang yang paling sering terpanggil orang tuanya, orang yang paling sering, pokoknya sering lah, tak bikin tugas, sering kena usir guru, banyak masalah. Tapi dalam 28 orang kami dalam kelas itu, dia yang dulu sukses. Udah jadi bos dia di Batam, di pelabuhan, di bidang kapal-kapal tanker. Dia yang paling dulu kaya, dia yang paling dulu sukses, dia yang dibully oleh teman dalam kelas itu, dia yang paling sering diusir oleh guru, dia yang sering kena marah oleh guru, tapi dia yang lebih dulu sukses. Maka kebodohan seseorang, kesalahan seseorang tidak menghambat seseorang itu untuk menjadi lebih baik. Mungkin dia bodoh dalam intelektual, mungkin dia kurang dalam pemikiran, mungkin dia kurang dalam kecerdasan, tapi dia memiliki kreatif yang lebih baik. Dia memiliki inovasi-inovasi yang baru. Dia memiliki mindset, pemikiran yang cerdas. Maka seorang anak tidak pernah ada yang salah. Ada peneliti di UNP, ada yang tamat UNP. Ada yang tamat UNP. Ada seorang guru besar di UNP. Dia dulu pimpinan salah satu pondok pesantren di Bukit Tinggi. Ketika beliau menceritakan sesuatu, dia bercerita dengan kami.
Beliau pernah ngajar saya dulu di Bukit Tinggi itu, dosen. Kata beliau, kalian sebagai seorang guru, jangan memandang seorang anak itu oh terlalu bodoh, oh terlalu begini. Yang dipandang dari seorang anak itu adalah sikapnya. Yang diperbaiki oleh seorang guru itu adalah sikap, akhlak dan karakternya. Itulah tugas seorang guru. Baik karakter anak, pasti gurunya baik karakternya. Tidak baik karakter guru, pasti anak tidak akan memiliki karakter. Maka itulah maksud dari moral. Memiliki moral yang baik, memiliki akhlak yang baik, pasti lingkungannya akan menjadi baik. Kata beliau, karena saya lihat, kata seorang profesor itu, peneliti dari UNP, betapa banyak saya temukan anak-anak yang susah diatur ketika kecil, susah diatur ditunjuk ajar ketika SD, susah diberikan nasihat, susah diberikan saran, tapi itu hanyalah ketika SD, sekolah pendidikan rendah. Tapi ketika dia nanti sekolah tinggi, setelah dia berilmu, dialah orang yang paling baik karakter. Kata beliau, itu yang rata-rata terjadi. Oh, dialah orang yang paling ramah nanti suatu saat. Maka jangan pernah salahkan orang tidak berakhlak. Mungkin akhlak itu mungkin hanya lingkungannya saja. Yang diberikan adalah akhlak. Kalau akhlak anak sudah baik, itulah yang akan membekas di pikirannya. Kalau akhlak dan karakter anak sudah menjadi baik dan indah, maka itulah yang akan menjadi tindakan yang nyata bagi dirinya. Jangan pernah ajarkan orang kalau kita tidak pernah melakukannya. Jangan kita sampaikan pada anak kalau kita tidak pernah melakukannya. Itulah yang paling penting yang diajarkan oleh seorang guru. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pendidikan karakter, pendidikan akhlak yang paling utama, itu adalah akhlak. Di Jepang itu tidak ada pendidikan seperti kita. Pendidikan yang paling baik itu adalah Jepang salah satu ya. Tapi di Jepang itu anak dimasukkan ke dalam kelas, anak-anak kecil, mereka diajarkan waktu-waktu yang paling baik, diberikan nasihat-nasihat bagaimana menata waktu, bagaimana karakter-karakter, bagaimana sikap. Setelah itu diberikan mainan, apa yang dia suka, apa yang dia ambil, itulah sekolahnya dari awal sampai akhir. Tapi apa dasarnya? Dasarnya adalah karakter, etika, attitude. Itulah yang susah diatur di zaman sekarang. Maka penekanan pendidikan yang paling penting adalah ahsanuhum khuluqan, akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Kalau akhlaknya sudah baik, kecerdasan itu mudah didapat. Kalau akhlak itu sudah dimiliki, maka ilmu pengetahuan bagaikan air yang mengalir begitu saja, tanpa ada hambatan dan tantangan apapun. Sudah 4 poin yang kita sampaikan. Poin yang terakhir, Ustazah sudah ngantuk? Belum, mau pemalu? Poin yang ke-5, tadi pernah sesinggung masalah penyakit mental. Munculnya penyakit mental dalam kehidupan, munculnya penyakit namanya psikologi. Ada yang kuliah psikologi? Ada? Ada apa enggak? Penyakit psikologi ini yang sering terjadi ya.
Pasti kita sering melihat ada anak yang sering murung, ada juga anak yang aktif, ada juga anak yang nakal. Itu penyakitnya sebenarnya psikologi. Ada juga anak ini yang sering minder, ada juga anak ini yang insecure, ada juga anak-anak yang suka mengganggu gurunya. Guru diganggu. Oh Ustaz, ya guru itu cantik gitu. Penyakit psikologi seseorang anak yang sering terjadi itu, yang paling sering itu murung. Dari mana penyebab masalah yang sering terjadi itu? Penyakit murung. Ada beberapa faktor yang menyebabkan. Yang pertama, faktornya adalah masalah keluarga. Masalah keluarga. Maka anak yang terkena penyakit masalah keluarga, contohnya apa masalah keluarga? Perceraian yang terjadi antara orang tua karena nikah muda. Yang kedua, masalah psikologi ini sering murung. Anak yang sering murung itu, yang sering menyendiri, itu disebabkan oleh uang jajan yang tidak ada. Penyakit yang sering terjadi inilah, ada anak yang sering sendiri-sendiri di belakang sekolah ketika istirahat. Temannya pergi jajan, dia tak jajan-jajan. Temannya makan-makan, dia diam saja. Itu mungkin ada faktor-faktor yang menyebabkannya. Dan penyebabnya itu adalah dari faktor keluarga. Oh, ada anak yang broken home. Broken home itu bisa beberapa kemungkinan. Ada yang dia suka murung, menyendiri. Ada juga yang dia nakal. Itu efek pernikahan usia dini. Ada di beberapa kabupaten kita temukan, dalam 1 bulan itu kasus yang ditangani ada 170 kasus perceraian di satu kabupaten. Tak boleh sebut. 170 kasus perceraian. Maka berapa anak yang sudah terlantar? Ada juga ayahnya, ibunya meninggal dunia tapi dibuli oleh temannya. Akan menyebabkan penyakit psikologi mental yang mendalam. Maka seorang anak ini harus direhab pemikirannya. Anak ini harus diberikan nasihat-nasihat. Jangan ada anak yang tidak pernah jajan di sekolah, di lembaga pendidikan. Jangan ada anak yatim yang terlantar.